Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya di kesempatan saat ini. Alhamdulillah saya masih dapat dipertemukan panjenengan dalam kondisi keadaan sehat walafiat nggih. Kok sepi ngeten iki teng pundi ta wong-wong? Kok yo jan tenan kok. Dijak ngaji rutinan ya angel ora karuan. Diajak ngaji kok ya angel gitu. Mboten napa-napa lah. Sebelum melanjutkan kajian ngaji rasa di saat ini, monggo kita bersolawat rumiyin. Namun sebelum nanti saya membahas tentang apa yang akan saya bahas di kesempatan saat ini, jika ada yang salah saya mohon maaf. Monggo kita bersolawat rumiyin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, 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 syukurillah, nikmatillah. Di kesempatan saat ini saya akan membahas tentang 3 tingkatan orang berpuasa menurut Imam Ghazali. Terus menurut Imam Ghazali niku berpuasa ada 3 tingkatan. Namun itu terserah ya, terserah pendapat masing-masing, atau nanti ada yang ngikut ya monggo, yang nggak percaya ya nggak apa-apa gitu. Jadi menurut Imam Ghazali berpuasa itu ada 3 tingkatan gitu. Namun sebelum saya membahas ini nanti, jika ada yang salah ataupun apa, saya mohon maaf gitu. Yang jelas saya di sini mengutarakan yang baik, bukan yang jelek, dan ini untuk apa ya, untuk diri kita nggih, untuk kagem awake dhewe sakeluarga. Semoga ini menjadi pemicu semangat dan menambah keimanan kita untuk beribadah di bulan puasa ini. Nah, saderenge nglanjutaken kok ini sepi, kemana wong-wong iki? Kok yo nak dijak ngaji angel ya ram. Monggo kita lanjutkan. Menurut Imam Ghazali berpuasa itu ada 3 tingkatan gitu. Dalam kaidah bahasa Arab, istilah berpuasa disebut asyam atau as-saum, yang berarti menahan. Sedangkan menurut yang dikemukakan oleh Syekh Imam atau Imam Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Khosam As-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Gharib ya, bahwa berpuasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu pada seluruh atau tiap-tiap hari yang dapat dibuat berpuasa oleh orang-orang yang Islam yang sehat dan suci dari haid maupun nifas, seperti yang disabdakan Allah dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti juga yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Jadi ngeten lho, awake dhewe niki
Intinya kalau kita mengutip di Al-Baqarah ayat 183 menurut Imam Ghazali itu bisa diartikan seperti ini. Kita ngomongnya banyak kan, kita mengetahui ya, ataupun ya bukan rahasia lagi ini. Banyak orang yang mengaku Islam, mengaku bertakwa, mengaku beriman, tapi berpuasa tidak pernah menjalani gitu. Sing alasane repot lah, sing alasane sedang kerja lah, nggak kuat lah dan sebagainya. Karena memang Islam itu aslinya gampang. Gampang itu dalam arti gini loh, kalau kamu nggak kuat ya bagaimana, daripada awake dhewe engko kemerungsung, daripada awake dhewe itu mengeluh di dalam berpuasa, ya bagaimana gitu. Berpuasa itu kan intinya berserah diri pada Allah Ta'ala, menahan diri, menahan lapar, menahan hawa nafsu dan sebagainya, agar tidak berbuat yang macam-macam kan gitu. Minimalnya kita bisa meningkatkan ibadah kita ya, seperti dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir sama Allah selama 1 bulan itu, ya paling setidaknya kita itu bisa mengistimewakan lah. Jangan dipadakne karo hari-hari biasa atau disamakan dengan hari-hari biasa. Wong hanya 1 bulan kan mestinya kan ngonten. Tapi ya gimana lagi, namanya juga kita itu biasanya kan dituntut dengan keadaan. Maksudnya gini, adaannya awake dhewe waktu kuwi ning omahe sedang repot, sedang ada apa ataupun ya jangan dipaksa gitu. Kalau menurut saya ya, bukan menurut siapa-siapa, karena puasa itu ikhlas, intinya ikhlas di dalam hati, tenang, ikhlas, ridho. Itu bukan nanti kita berpuasa tapi di dalam hati grundel, waduh ini aku gini alasannya berpuasa, ini nanti terus gimana gitu. Yang jelas kita kalau beribadah itu kan seharusnya yang ikhlas gitu, loh. Kalau kita mengutip perkataannya Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa memiliki 3 tingkatan, yakni puasanya orang awam yo puasane wong awam piye to, wong cek golek, cek tingkatan mencari, istilahnya makom asbab itu. Makom asbab kan berarti kita harus mencari nafkah dan sebagainya. Namun namanya juga awam itu gimana toh? Awam kan belum mengerti gitu loh maksudnya. Ini menurut Imam Ghazali dalam kitabnya yang dinamakan Kitab Ulumuddin gitu. Terus kemudian puasanya orang yang khusus, dan puasanya khusus buat orang yang khusus. Nah ini repot, sudah khusus buat orang-orang yang khusus, dan ini kan gitu. Imam Ghazali kan bilang begitu, yakni puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya khusus buat orang khusus. Nah, kemudian Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan tingkatan dalam berpuasa. Syaumul umum, untuk orang umum gitu loh maksudnya, untuk yang umum, awam itu umum gitu. Terus saumul khusus itu bagi orang-orang yang sudah khusus, dan saumul khusus minal khusus untuk yang lebih khusus lagi. Ketiganya bagaikan tingkatan tangga yang menarik orang
mencapai tingkatan atau agar bisa mencapai tingkatan yang khusus atau khususi minal khusus atau khususnya lebih daripada khusus. Ngoten lho. Jadi ternyata Imam Ghazali kalau kita mengutip di dalam kitabnya, kitab Umuluddin, itu ada tingkatan orang awam dan khusus, kemudian khusus dan yang lebih khusus lagi gitu. Seperti yang dijelaskan di bawah ini sebagai berikut. Puasa level pertama disebut sebagai saumul umum, puasanya orang awam. Terus puasane wong awam-awam kaya awake dhewe ngeten iki kan wong awam. Cek tingkatan awam gitu. Kemudian level puasa ini adalah puasanya yang dilakukan oleh kebanyakan orang atau sudah menjadi kebiasaan umum, biasa-biasanya atau yang biasa-biasa saja. Gitu. Bagi orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadi memang itu kanggone wong biasa-biasa sing ya sekedar menjalankan puasa gitulah, mungkin itu di situ yang dimaksud. Kedua, puasanya orang khusus, kedua tersebut sebagai yang saumul khusus atau puasanya orang-orang spesial. Level kedua nilainya mereka berpuasa lebih dari sekedar ya untuk menahan haus maupun lapar dari hal-hal yang membatalkan. Jadi itu memang ada tingkatan-tingkatan. Tapi mereka juga berpuasa untuk menahan dan pendengaran, penglihatan. Terus ini ku orang yang khusus yo menahan bukan hanya lapar itu, tapi juga menahan daripada penglihatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya. Terus ini ku memang betul-betul harus bisa menjaga hawa nafsunya itu. Apalagi kalau nanti di tingkatan ketiga yaitu khusus minal khusus, jadi khusus lebih daripada khusus lagi. Itu bagi orang-orang yang sudah makom apa ya, ridho, makom ridho. Jadi memang itu apa ya, misalkan gini loh, lha nek ora dikongkon poso ki awake dhewe gak gelem poso, umpamane ngono. Itu bagi orang-orang yang sudah makom atas seperti itu. Tapi kalau makom-makom yang masih awam itu biasanya ya sekedar menjalankan gitu aja. Itu. Ya kudune kaya awake dhewe ngeten iki nae, kanggene wong awam ngeten kudu iso njaga. Umpamane ning keluarga niku ana masalah, ada apa, atau seperti mendengarkan hal yang sekiranya bermaksiat, ya mending kita tinggalkan, mending kita lebih banyak membaca zikir atau bersolawat, ataupun ada aktivitas, ya mending aktivitas yang bermanfaat untuk keluarga. Ya karena gini ya mau dipungkiri nggak dipungkiri, kita ini seringkali berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya bermaksiat, itu loh, bermaksiat. Ya mau nyata nggak nyata, ya mau diakui nggak diakui, kita sering melihat apa ya, atau sering berucap ya mungkin dari kekhilafan kita ya, kadang kita itu masih terbawa emosi dan sebagainya. Itu harus kita bisa mengendalikan di bulan-bulan puasa, itu lebih andeh, itu loh, lebih andeh, lebih ridho untuk menjalani kehidupan ini, introspeksi diri apa yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya itu. Nah ketika di bulan suci Ramadan ini, marilah kita itu saling saling memperbaiki, introspeksi diri, leren dhisik untuk menjalankan ibadah puasa lebih khusyuk gitu, agar bisa menjalankan ibadah lebih khusyuk, puasa itu bisa lebih khusyuk lagi gitu.
Itu jangan hanya apa ya, belum menjalankan kalau dilihat orang ngomongnya oh aku poso, tapi kalau nggak ada orang ya masuk warung gitu atau masuk rumah makan agar tidak kelihatan orang kan gitu. Tapi kalau nanti ada orang ya ngomongnya berpuasa, ini berarti kan puasa-puasa bagi orang yang awam, padahal kita itu selalu dilihat sama Allah kemanapun kita itu bersembunyi, Allah itu tahu. Karena memang detik hati kita, memang nafas kita, penglihatan kita itu diobah usikno karo Allah Ta'ala. Jika Allah tidak mengizinkan mata itu bisa melihat, ya tidak akan bisa melihat. Kalaupun kita tidak diizinkan untuk berjalan, ya kita nggak akan bisa berjalan gitu loh. Makanya dimanapun Allah itu pastilah melihat gitu. Ojo kok mur enek wong ngomongnya puasa nanti di belakangnya nggak puasa itu. Makanya saya bilang tadi kan di situ, saya bilang tadi bahwa ojo kok mur pas enek wong tok ngomong puasa tapi di belakangnya nanti nggak berpuasa. Ya kita harus menyadari diri kita bahwa kita itu selalu saja diawasi sama Allah, selalu berdampingan sama Allah. Makanya ayolah kita itu sama-sama belajar, sama-sama introspeksi diri, kita umurnya sudah berapa sih gitu loh. Ojo kok umur berendunya, boleh hiduplah seakan-akan, carilah harta seakan-akan kamu hidup selamanya, tapi ingatlah seakan-akan besok itu kamu mati, kan di situ. Makanya kalau kita sedang apa ya, sedang ginilah yang paling penak begini, introspeksi itu kita merenung. Ketika kita itu sendiri di kesunyian itu cobalah untuk merenungkan apa sih yang wis tak lakukan ini, sudah benarkah? Umpamane sampean saat ini sibuk untuk mencari harta, wis tiap hari selalu saja mencari harta, numpuk harta. Cobalah kita introspeksi diri. Harta yang saya tumpuk-tumpuk seperti ini, apakah ini akan saya kasihkan ke anak saya? Oke lah, saman kasihkan ke anak jenengan. Iya, kalau anak jenengan nanti bisa mengelola, kalau nggak bisa, nah itu. Kadang orang tua itu kan kayak jenengan kulo ngeten, wah berharapnya kan anak kita nanti kan jadi orang yang sukses, yang kaya raya, banyak harta dan bisa. Itu kan menurut kita. Menurut Allah belum tentu gitu loh. Makanya setiap hamba yang dilahirkan di dunia fana ini pasti di situ sudah digariskan rezekinya, patinya, jalan hidupnya itu sama Allah sudah dijamin di situ. Nah terus kalau kita duwe rasa was-was samar, oh anakku son aku gak gini, yang dimakan apa, ini kan berarti kan nggak pas. Itulah kebanyakan kan orang itu ya gitulah, berlomba-lomba mencari dunia, akhirat dilupakan, mau beribadah kalau dilihat orang. Kalau nggak ada orang nggak mau, ini namanya ya nggak bener lagi gitu. Ya sudah, ini dulu nanti akan kita bahas di ngaji kita yang berikutnya atau di kesempatan berikutnya. Untuk sementara ini dulu. Ya anjuran saya, ayolah sama-sama mari kita itu berusaha, berikhtiar. Kita usianya sudah berapa, apalah yang kita cari lagi. Ya sudah, itu dulu. Itu nanti semua rezeki sudah ada yang apa ya, wis ditoto karo Allah, itu sudah ditata sendiri. Sudah dijamin sama Allah. Asalkan kita mau berusaha, pastilah Allah itu akan memberi. Itu loh. Semut saja yang enggak itu aja udah dikasih sama Allah. Itu. Apalagi kita manusia yang memiliki akal, pastilah sama Allah dikasih.
rezeki itu sudah ada tulisannya. Nggih, matur nuwun, ini dulu ya, kita sama keluarga kita masing-masing monggo ditata sing sae. Ya seperti ini, ikut-ikut pengajian. Pengajian itu jangan gini loh, maksudnya untuk menyirami hati nurani kita, sanubari kita agar lebih adem, lebih ayem. Umpamane kita itu nanam pohon atau nanam bunga, kalau nggak pernah disirami ya layu gitu. Nah, sirami itu pun ya harus melihat dulu seperti apa tanaman kita ini. Oh, ini tanaman masih seumur segini. Ya jangan disiram dengan apa ya, dengan yang air banyak, ya malah mati gitu. Ya disiram air namun sedikit-sedikit. Misalkan kita itu masih di tahapan-tahapan makom asbab, ya kita ngikut aja ngaji-ngaji yang tentang syariat, tentang apa gitulah. Kalau nanti kita sudah pas, sudah siap, baru kita meningkat lagi di ngaji di tingkatan yang atasnya gitu. Nanti kemudian yang terakhir kita ikut Alkitab gitu. Mungkin itulah jika yang bisa saya utarakan. Jika itu nanti ada kesalahan tutur kata saya mau saya cukupi di sekian dulu. Mending dilanjutaken malih nggih. Matur nuwun. Yo macak sing ayu nae apa itu? Nae pengajian, ikut pengajian bapake yo macak sing ganteng, masa yo warunge ambune ra karo-karuan kaya ngono, liwate bleng. Kayak aku Pak nggih. Nggih pun matur nuwun, matur mawon. Kuwi nggih sing sae-sae karo keluargane. Di istiqomahi apa ya, ditingkatkan ibadahnya di bulan suci ini gitu loh Bu nggih. Ya pun monggo kita akhiri niki pengajian, walaupun sedikit mungkin ini akan bisa nambah kita. Matur nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.